bertakwa itu akan sabar, mampu menahan diri. Bukan dia nggak emosi, Pak, emosi, tapi mampu menahan diri. Jadi kalau yang dicontohkan Nabi, ya ini Nabi contohkan, Nabi itu bisa tahan amarah, walaupun dirinya dihina seperti apapun. Nabi akan mulai marah ketika agama Allah yang dihina. Kita coba lakukan begitu. Nabi itu dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang tukang tenung, dibilang malsu Al-Quran, bikin syair, tidak marah. Bahkan saya sempat ceritakan dulu di sini, saya sangat kagum dengan beliau. Ketika ceritanya waktu itu Abu Bakar As-Siddiq pernah nanya kepada putrinya, Aisyah. Aisyah ini kan istri Nabi. Dia nanya, wahai Aisyah, perbuatan suamimu Rasulullah itu apa yang belum saya lakukan? Nah, kemudian Aisyah menjawab, setiap hari Rasulullah itu selalu ke pasar. Nah di pasar itu dia menemui ada seorang pengemis. Nah pengemis itu selalu diberinya makan. Nah Abu Bakar datang ke sana nyariin pengemis itu, ada pengemisnya ketemu. Pengemisnya buta, dibuatin makanan, disuapin. Diajak, gampang ceritanya, singkatnya itu diskusi, ngobrol-ngobrol. Si orang pengemis ini di depan Abu Bakar Siddiq itu mengatakan, kamu jangan deket-deket Muhammad. Kamu jangan deket-deket Muhammad. Kenapa? Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Abu Bakar kan batin, ini orang begini. Dia itu udah mulai panas ya Abu Bakar. Dulu Nabi tiap hari ngasih makan dia, tapi selalu ngomongnya begitu. Dulu Nabi pasti diomelin begitu, kamu jangan ikut Muhammad. Coba kalau kira-kira bapak-bapak ngasih makan orang itu, terus bapak-bapak diomelin, kamu jangan mau sama ini, oh itu pembohong, itu dusta. Kalau mau makan ini, ini orang nggak terima kasih. Ini orang benar-benar. Kita aja kadang-kadang, Pak, ngasih seseorang, ya, orangnya nggak terima kasih, kita nggak terima kok, Pak. Betul ya? Orang dikasih nggak mau terima kasih. Itu berarti nggak ikhlas, Pak. Itu tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu kasih, sudah selesai. Dia mau ngomong apa terserah urusan dia. Kalau dia tidak terima kasih, nanti dia tanggung jawab kepada Allah. Urusan saya adalah saya ngasih kepada dia. Sudah selesai, tutup. Berarti ikhlas itu gampang atau susah? Berat. Nanti kita bahas itu. Tapi kayak gitu contohnya. Kadang-kadang saya lihat tuh ibu-ibu kadang-kadang ngasih anak-anak gini kan, ngasih duit atau apa. Ayo, terima kasih dong. Masa nggak mau terima kasih? Kalau niatnya ngajari nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh gitu, kamu dikasih nggak mau terima kasih. Kadang orang tua kalau lagi marah gitu kan sama anaknya. Saya pernah dengar beberapa ibu-ibu. Kamu tuh dari kecil udah saya gedein, nggak berterima kasih. Loh, urusannya apa? Berarti nggak ikhlas Anda didik anak. Nggak ikhlas ngasih makan anak. Kenapa diungkit-ungkit? Nggak usah, biarin aja. Nah, ciri orang bertakwa mampu menahan. Mampu menahan ini sabar namanya. Sabar. Orang sabar itu bukan nggak panas hatinya loh, Pak. Jadi kalau tingkatan seseorang menghadapi yang nggak enak itu, pertama dia mengeluh, dia meluapkan amarahnya. Ini dosa. Yang kedua sabar. Sabar itu menahan diri dari hal-hal yang memang tidak sesuai syariat. Tahan. Hatinya panas nggak? Panas. Dibilangin, oh ini orang nggak benar, gini, panitianya nggak benar, ini. Tarik nafas. Nah itu sabar, masih mau menahan diri. Kalau yang nggak sakit hati sama sekali itu namanya ridho. Nah ini lebih berat lagi. Ridho itu diomongin jelek kayak apa, biasa aja Pak. Kamu tuh orangnya nggak bener. Jadi panitia korupsi, diam aja. Nah namanya orang biarin aja. Sakit hatinya? Enggak. Nah itu ridho. Luar biasa ridho.
Kalau bisa lagi bersyukur, Pak. Tapi ini sangat berat banget. Situ diomelin, alhamdulillah. Senang. Tapi kalau Anda diomelin orang, Anda bilang alhamdulillah, yang ngomelin bingung malah. Serius, Pak. Coba nanti Anda pulang, suatu saat istri Anda marah, ngomelin, alhamdulillah. Sambil senyum tapi, alhamdulillah. Bingung nanti istri, ini suami saya ini bener apa enggak? Biasanya enggak begitu. Tapi ini tingkatan yang luar biasa. Makanya Nabi itu disebutkan oleh Aisyah, ketika mendapatkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi ta'timus sholihah. Tapi ketika mendapatkan musibah, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Semua ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua itu atas kehendak Allah. Udah begitu hatinya tenang. Nah, kalau kita mungkin belum sampai situ, ya kan? Belum sampai situ. Cukup menahan amarah, cukup sabar. Jadi ciri orang bertakwa itu sabar. Sabar itu bukan berarti diem, Pak, ya. Banyak orang kan mengatakan kalau kita menegur itu nggak sabar. Bukan. Definisi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang melanggar syariat. Kalau ada orang salah, saya tegur, itu bukan saya tidak sabar. Saya kasih contoh ya, Pak. Ini contoh nih. Nabi mengatakan ketika kita itu mau mendidik anak kita untuk sholat, perintahkan sholat ketika umur berapa? Berapa, Pak? 7 tahun. Jadi anak kita yang 7 tahun, suruh sholat. Ayo sholat. Suruh saja, kalau belum mau ya sudah. Tapi Nabi melanjutkan, ketika sudah 10 tahun, disuruh tidak mau, suruh mukul. Nah, mukul ini jangan sampai membuat dia pingsan, jangan. Mukul itu cuma, puk, biar dia takut aja. Pukul, puk, semua apa dibawa kantor polisi nanti. Penganiaya KDRT. Berarti, ketika kita menjalankan perintah Nabi itu, anak kita umur 10 disuruh sholat, nggak mau, terus kita nggak mukul tapi suaranya tinggi, kamu yang benar. Termasuk sabar apa enggak? Sabar menjalankan perintah. Karena ada perintahnya untuk melakukan seperti itu. Ketika ada orang yang bukan Islam ngajak perang, terus kita perang, dianggap, ini nggak sabar nih. Bukan begitu. Karena itu perintahnya emang harus ada orang yang melarang kita melakukan agama dengan ini, dia serang, kita membela diri, udah jangan, sabar, bukan begitu. Jadi sabar itu menahan diri dari yang melanggar syariat. Kalau memang itu syariatnya harus melakukan itu, enggak apa-apa, itu bukan tidak sabar. Ya, begitu ya. Jadi, kalau kita misalnya menyuruh anak sholat, mulai umur 7 sampai 9, jangan dipukul. Kalau Anda mukul di bawah 10, berarti tidak sabar. Betul, melanggar syariat, tidak sabar. Nah, anak saya udah 15 tahun, Pak, nggak mau disuruh sholat. Nah, harusnya tarik dulu, waktu 7 tahun udah pernah disuruh belum? Karena kalau udah 15, 20, disuruh susah, Pak. Kenapa? Bantah, Pak. Betul kan? Bantah. Apalagi anak sekarang udah pinter, ya kan? Lebih pinter dibandingkan bapaknya. Lebih pinter. Ngomongnya tuh, wah, ngelesnya pinter. Pinter. Tapi kalau baru 7 tahun belum bisa, Pak. Makanya nurut ya. Ya gitu. Ya. Ya kalau masih 7 tahun Anda bilang, anak berangkat. Kalau udah 10, awas, berangkat. Tapi kalau sekarang kadang-kadang sebaliknya. Anak-anak ke masjid banyak, bapaknya pada nggak ada. Waduh, saya kadang-kadang, bapaknya pada kemana ini? Anaknya rajin. Oke, ini ciri yang kedua, menahan amarah. Berikutnya, memaafkan kesalahan orang. Nah, memaafkan kesalahan orang ini, saya mau nanya ke bapak-bapak. Nahan amarah sama memaafkan orang lebih berat mana? Berat apa ringan? Memaafkan kesalahan orang. Lebih berat mana? Nahan marah sama memaafkan lebih berat mana? Lebih berat memaafkan. Ada orang yang tidak marah, tapi bilang begini, ya udah, dia nggak marah, Pak. Nanti di akhirat saya tuntut. Itu tidak memaafkan.
Saya pernah ngalami gitu. Kebetulan di lingkungan saya dulu itu ada iuran sapi gitu ya. Ternyata uangnya dibawa kabur. Sama yang bawa duit bawa kabur. Nah, ada satu orang yang ngomong, ya udahlah saya ikhlaskan aja. Tapi nanti di akhirat saya tuntut, saya senyum aja. Terus saya bilang, dia udah diem, saya ngomong, Pak itu namanya gak ikhlas, saya bilang gitu. Kalau ikhlas itu udah gak mikir itu lagi. Ini di akhirat saya tuntut. Itu namanya berarti masih dongkol. Ya, belum memaafkan. Menahan amarah itu tidak melampiaskan, tapi kalau memaafkan, menghilangkan sama sekali, Pak. Jadi kalau orang sudah memaafkan, pasti bisa nahan marah, Pak. Mungkin nggak orang kalau sudah memaafkan terus marah? Saya nanya ke bapaknya. Mungkin nggak? Kalau dia sudah memaafkan, ya mau dimarahin apa? Udah dimaafkan, dia salah, udah saya maafkan. Udah nol, udah. Kamu sanggup nggak salah? Kamu tadi berarti belum memaafkan kalau gitu. Ya kan? Kalau udah memaafkan dia sudah nggak ingat kesalahannya, Pak. Sudah nggak ingat kesalahannya. Nah, ini perilaku orang bertakwa, Pak. Ini ada 3 yang disebutkan di ayat 134. Dan ketiga hal ini Allah sebutkan, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi perilaku-perilaku ini, menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, itu merupakan perilaku orang yang baik. Kemudian di ayat berikutnya, 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ada satu ciri lagi, Pak. Kalau 3-3-nya tadi belum, usahakan yang satu ini punya. Apa ini? Di sini Allah sebutkan, dan ketika orang itu mengerjakan perbuatan keji, berbuat maksiat, menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Di sini Allah sebutkan, orang bertakwa itu kalau berbuat salah, ingat Allah, minta ampun. Kalau yang nggak bertakwa, berbuat dosa, nggak ingat Allah, nggak pernah minta ampun, itu bukan orang takwa. Jadi orang bertakwa itu salah, ingat Allah, minta ampun. Nah, kita tanya ke diri kita ini. Jangan sampai ada seperti orang yang pernah ngomong ke saya kasih tahu, coba kita merenung, hari ini kita berbuat salah apa, mikir. Terus tahu-tahu, saya bingung, hari ini salah saya apa? Loh, kok salahnya apa? Kalau orang nggak tahu kesalahannya, bingung Pak mau minta maaf, betul kan? Coba kita merenung, bisa nggak menemukan satu kesalahan aja, dari bangun sampai sekarang duduk di sini, merenung sebentar. Salah saya apa ya? Saat ini berbuat dosa apa ya? Oh iya, tadi saya bentak anak saya sampai nangis, padahal nggak salah apa-apa. Nah, satu salah. Orang yang bertakwa ketika ingat begitu, ingat pada Allah, minta ampun pada Allah. Kalau salah pada orangnya, minta ampun. Setelah minta ampun pada Allah, minta maaf sama yang bersangkutan. Itu. Jadi ini harus kita miliki, Pak. Yang terakhir ini. Kalau kita kalah dalam bersaing dalam hal ibadah, kita kalah dalam hal mendekat diri kepada Allah, jangan sampai kalah minta ampun kepada Allah. Karena ketika kita minta ampun kepada Allah, dosa kita diampuni pertama. Yang kedua, dapat pahala karena mau minta ampun kepada Allah. Padahal minta ampun kan gampang. Minta ampun kepada Allah itu paling gampang, Pak. Kalau kita salah sama orang, mau minta maaf, susah, Pak. Kadang apalagi orangnya gengsian. Ya, kita ngirim, ya, mohon maaf ya tadi salah. Sorry, tidak ada maaf bagimu. Ayo.
Mana kalau udah dijawab gitu? Nah, ayo. Terus gimana coba? Ayo. Terus kalau kita mau datang minta maaf, belum tentu orangnya ada. Begitu ada, pergi, Pak. Tapi minta ampun kepada Allah, Pak. Kapan saja terbuka pintunya, Pak. Bahkan malam hari Allah membuka. Orang semuanya pada tidur, bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud, nangis minta ampun kepada Allah. Diampuni, Pak. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyebutkan siapa yang malam ini dia minta ampun, akan aku ampuni. Dia berdoa akan aku kabulkan. Ya kadang-kadang kita itu bangun ya, tapi nggak mau sholat, nggak mau. Ada teman saya itu yang jam 3, jam 4 selalu bangun. Cuman ke toilet, habis itu tidur lagi. Udah ke toilet sekalian wudhu, ngapain gitu, udah sampai situ. Dia wudhu. Mau sholat 2 rakaat kok berat 1 rakaat saja. Nah gitu kan. Nah, jadi ini udah bisa ya. Jadi mari saya ingatkan bapak-bapak, tolong yang terakhir ini kita manfaatkan. Banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi saja membaca istighfar sampai 100 kali. Kita yang dosanya banyak, aduh. Kalau baca ingat kadang habis sholat 3. Soalnya kalau 5 kali jamaah ya berarti 15. Itu kalau jamaah di masjid ingat, kalau di rumah kadang salam langsung berdiri. Ya terus istighfarnya kapan? Ya, Bapak ya. Oke, sampai di sini dulu karena waktunya sudah masuk Isya. Saya akhiri. Mohon maaf bila penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.